Zaman sekarang itu nggak bisa lagi berfokus hanya kepada produk. Produk maksudnya itu seperti parfum, kualitasnya, dan harganya. Di zaman sekarang, yang fokus dijual itu adalah perilaku atau kebiasaan konsumen. Sehingga itu relate banget dengan mereka. Ini dilakukan juga sama banyak brand-brand besar, misalnya adalah iPhone. Coba kamu bayangin apa yang kamu rasakan pertama kali saat kamu misalnya punya iPhone. Pertama, pasti gengsinya, bener gak? Kalau misalnya kita pakai iPhone, itu terasa kita kelihatan seperti orang-orang yang high class. Nah, jadi kebanyakan brand-brand besar itu nggak hanya berbicara fitur, tapi bagaimana mereka juga menjual produk ya dengan mengangkat sisi emosional orang, sehingga itu relate sekali dengan banyak orang. Misal ada di kita punya parfum. Kalau misal kita cuma bilang ini lebih enak lah, ini lebih bagus lah, ini lebih begini lah, ya wajar kalau misalnya kita masih sepi transaksi. Nah, ini saya kasih contoh sedikit bagaimana memanfaatkan testimoni. Nah, ini misalnya ya, contoh yang salah ya. Kamu bisa lihat nih. Oke, dan ini contoh yang benarnya. Testimoni yang kamu punya seperti ini, oke, itu harus kamu angkat kejadiannya itu seperti apa. Ya, awal pertama kali dia beli itu seperti apa, itu harus kamu ceritakan. Nah, ini namanya storytelling. Kamu harus menceritakan. Nah, kamu sebagai seorang pembeli deh, kamu akan tertarik ke yang mana? Ke yang pertama tadi atau ke yang kedua? Pasti kamu tertarik lebih ke yang kedua, benar gak? Karena di sana yang si penjual nomor 2 tadi itu menceritakan tuh, ini dari mana, bisa kejadian seperti ini, kenapa, itu dijelasin semua sama dia dari situ. Dan yang kedua, nah bagaimana cara menegosiasikan aroma? Ya misalnya contoh, ada orang yang bertanya, apa nih yang enak? Kalau misalnya kita bilang, oh ini yang enak, ini yang bagus, ini enak banget loh. Ya semua penjual parfum bilang seperti itu juga, bener ya? Nah bagaimana cara yang benarnya? Misalnya contoh seperti ini. Oke kak, ini saya ada aroma Libra Woman, ada aroma standar juga. Dua varian aroma ini saya rekomendasikan buat kamu. Untuk Libra Woman ini kalau misalnya kamu pakai, kamu kelihatan seperti cewek kaya raya yang sukses. Kalau yang skandal tuh kamu kelihatan seperti wanita yang kelihatan high class. Nah, kamu tuh kayak sukses banget di karirnya kamu. Itu skandal. Aroma dari Libra Woman ini udah pasti gak pasaran, mewah, elegan. Ya kalau misalnya kita pakai, orang pasti bakal ngelirik kita karena kayak kita tuh kelihatan tampil beda, tapi kan dengan kesan yang mewah dan elegan. Ini contoh kecilnya ya, detailnya lengkapnya itu seperti apa kamu bisa tanyakan ke saya. Dan nanti pun di YouTube, di video ini saya juga akan kasih tahu tuh bagaimana cara menegosiasikan. Saya langsung kasih tahu, nggak ngasih tahu dasarnya lagi, tapi langsung kasih tahu triknya. Enak nggak kalau kita ngerjakan sesuatu itu kalau misalnya tahu ilmunya? Bener nggak? Kalau kita tahu ilmunya, omsetnya juga pasti bakal naik karena omset berbanding lurus dengan ilmu. Nah, kalau misalnya teman-teman beranggapan ilmunya masih sedikit ataupun beranggapan masih seorang pemula, makanya kemauan belajarnya itu harus kuat. Konsep sadar dirinya itu harus besar banget. Oke, kalau misalnya kita masih segini, kita harus punya kemauan belajar yang kuat. Oke, bisa tanya ke saya, bisa nonton YouTube, ya. Kan ada fasilitas yang saya berikan buat teman-teman semua di sini. Jadi itu coba untuk dimanfaatin. Kalau kamu ngerjakan usaha ini tuh asal-asalan, belajar nggak? Kalau hasilnya juga itu asal-asalan. Kamu ngerjakan setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Makanya saya selalu bilang bahwa hukum tabu tertuai. Oke, untuk info detailnya seperti apa, ini kan saya jelasin dasar-dasarnya dulu ya, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, karena fundamental dalam bisnis itu penting sekali, sebelum nanti sampai kita bagaimana cara menegosiasikannya, bagaimana cara membangun timnya, dan bagaimana cara mencari alat dan distributor di luar sana, itu nanti saya akan kasih.